Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2441. Ayo pergi bersama. Sejak kemunculan Lin Bai, dia telah bertarung 3 pertandingan berturut-turut. 3 kemenangan tak terkalahkan membuat semua prajurit keluarga Li terlihat sangat gembira. Orang tua kayu layu, bulan darah, dan burung gagak semuanya dikalahkan oleh Lin Bai. Pada saat ini, dengan dukungan Li Zeng, Lin Bai tidak lagi khawatir bahwa orang-orang kuat yang berada dalam kesulitan ini akan tiba-tiba meledak dengan kultivasi mereka dalam kesulitan dan melukai diri mereka sendiri. Pada saat ini, Lin Bai juga merasa seperti dia akan bertarung. Senior Li Zengyi, karena Anda bersedia membantu saya mengendalikan pertempuran dan dapat menjamin bahwa mereka tidak akan berani menggunakan kultivasi mereka untuk bertahan dari kesulitan, maka tidak perlu bertarung satu demi satu. Ayo bertarung untuk 3 yang tersisa permainan bersama. Lin Bai memandang dengan dingin ke arah suku pedang surgawi. Mendengar perkataan Lin Bai, mata Li Zeng berbinar, dan ada sedikit keterkejutan di pupil matanya. Imam besar juga takut dengan kata-kata Lin Bai dan tampak terkejut. Lin Bai, beritahu aku lagi. Apakah kamu ingin para pejuang suku Tiandaoku bertarung bersama di 3 kompetisi berikutnya? Imam besar bertanya dengan tidak percaya. Lin Bai terkekeh dan berkata, selama mereka tidak keluar dari kultivasi mereka dalam kesulitan, apa masalahnya jika mereka bertiga pergi bersama? Li Zengyi terkekeh dan berkata, Lin Bai, apakah kamu begitu percaya diri? Lin Bai tersenyum dan berkata, sejak saya menjadi putra suci Akademi Dongzu, saya tidak memiliki saingan di dunia hidup dan mati ini. Li Zengyi tersenyum dan berkata, oke, jangan khawatir, saya akan mengambil peduli padamu. Jika terjadi sesuatu selanjutnya dalam kompetisi seni bela diri, jika seorang pejuang yang menghadapi kematian atau kesulitan ikut campur atau kekuatannya muncul, aku akan membunuhmu seketika. Imam besar juga tersenyum dan berkata, baiklah, saudara Lin Bai memang yang terbaik di antara para master. Keberanian seperti ini sangat langka. Ya Tuhan, sama-sama dari suku pedang. Hai Long, San Hua, Baimu, karena saudara Lin Bai sangat percaya diri, maka kamu bisa datang bersama-sama. Imam besar sangat gembira di dalam hatinya. Meskipun dia tersenyum di wajahnya, dia memang merasa bangga di dalam hatinya. Mereka semua adalah pejuang dari Aula Pedang Darah. Bahkan jika budidaya mereka ditekan pada tingkat alam hidup dan mati, mereka akan tetap melakukannya. Menjadi lebih kuat dari pejuang biasa di alam hidup dan mati. Mungkin dalam duel 1 lawan 1, mereka benar-benar bukan tandinganmu, Putra Suci Akademi Dongzu, tetapi jika mereka pergi bersama. Kalau begitu kamu tidak tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tiandao saat pendeta tinggi suku sedang berbicara, 3 pemuda berjalan keluar berdampingan sambil mencibir. Ketiga orang ini adalah 3 orang tersisa dari suku Tiandao yang hendak mengambil tindakan, bernama Hailong, San Hua, dan Baimu. Ketika tetua tertua dari keluarga Li melihatnya, dia langsung berseru, tidak, saudara Lin Bai, jangan lakukan ini. Tuan, segera hentikan saudara Lin Bai, jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Meskipun budidaya ketiga orang ini ditekan, mereka masih mampu menghadapi kesulitan, dan mereka juga adalah pejuang dari Aula Pedang Darah suku Pedang Surgawi. Mereka memiliki begitu banyak metode. Jika mereka 1 lawan 1, mereka mungkin masih bisa menang. Harapan. Tetapi jika mereka menyerang secara berkelompok, Lin Bai bersaudara akan berada dalam bahaya. Kata tetua tertua dari keluarga Li dengan penuh semangat, terutama karena putranya Li Chaoyun masih di dalam tangan suku Tiandao. Sekarang Lin Bai adalah harapan terakhir keluarga Li. Dia tidak mau membiarkan Lin Bai mengambil risiko. Li Zengyi tersenyum, mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata tetua itu, dan berkata dengan senyum heroik, tidak masalah. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Lin Bai ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Apa? Tetua keluarga Li berkata dengan senyum heroik. Setelah mendengar ini, dia bertanya dengan heran, Tuan, maksudmu? Saudara Lin Bai baru saja memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan dia bahkan tidak mencobanya. Yang terbaik. Li Zengyi tersenyum dan berkata, Tetua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apakah begitu mudah untuk mencapai kursi Putra Suci Akademi Dongzu? Saya beritahu Anda, Putra Suci Akademi Dongzu hanya berubah setiap 30 tahun sekali. Setiap kali ada perubahan, Putra Suci ini akan mewakili jenius terbaik di antara generasi muda di atas Dongzu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Putra Suci Akademi Dongzu akan menjadi yang tertinggi di Dongzu di masa depan. Akademi Dongzu tahun ini memiliki banyak jenius. Dikatakan sebagai pertempuran suci terkuat dalam sejarah Akademi Dongzu selama ribuan tahun.
Ada Si Zongxian, Yin Jiuling, Wu He, Aning, dan jenius super lainnya di kampus timur. Ada Lan Yuxin dan Li Jis di halaman selatan, dua orang berbakat ini. Chen Qing di halaman utara dan halaman barat, saudara kandung keluarga Kong, semuanya dikenal sebagai jenius terkuat di Dongzu hari ini. Inilah yang baru saja saya katakan. Hampir tidak ada yang lebih lemah dari Li Buzeng. Tetapi hanya Lin Bai, di Pulau Suci, yang mengalahkan semua jenius dan menjadi satu-satunya putra suci Akademi Dongzu. Tahukah kamu, betapa sulitnya ini? Li Zengyi berkata sambil tersenyum tipis. Tetua-tertua dari keluarga Li memandang Li Zengyi dengan tidak percaya pada saat ini, dunianya hancur oleh kata-kata Li Zengyi. Tetua keluarga Li merasakan dari awal hingga akhir bahwa bagaimana para pejuang dari dunia luar di Dongzu bisa bersaing dengan murid-murid keluarga Li yang menduduki tanah berharga Kunsu. Tapi sekarang setelah Li Zengyi mengatakan ini, tetua keluarga Li sangat terkejut. Tetua Agung, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mari kita lihat kekuatan Lin Bai, kata Li Zengyi sambil tersenyum. Tetua tertua dari keluarga Li terdiam saat ini dan tidak berbicara, sebaliknya, dia menatap Lin Bai dengan serius. Li Buzeng, yang terluka di bagian samping, memandang Lin Bai tanpa ekspresi saat ini, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, saya masih ingat pertama kali saya bertemu dengan Anda, ketika Anda keluar dari tebing Siguo, Anda melakukan perjalanan sejauh 3.000 mil. Dan kamu pernah memblokir ratusan orang dengan satu pedang. 10.000 singa. Saudara Lin, mari kita lihat kekuatanmu. Li Buzeng juga memandang Lin Bai dengan seluruh perhatiannya. Lin Bai mengambil langkah ke depan dan berjalan ke depan. Pedang iblis di tangannya terus memancarkan cahaya pedang yang dingin dan menggigit. Dia hanya berjalan ke depan, seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan. 3 orang di depannya semuanya adalah prajurit dari Bloodsword Hall. Salah satunya bertubuh besar, tapi kurus. Dia menatap Lin Bai dengan mata menonjol, dan cibiran perlahan muncul di sudut mulutnya. Orang ini adalah Hai Long, dan salah satu dari ketiganya. Mengenakan pakaian putih bersih, seperti sarjana, orang ini adalah Bunga Gunung. Pria terakhir tingginya 8 kaki, berbahu lebar dan kuat, dengan otot-otot kuat tumbuh di sekujur tubuhnya. Li Buzeng memandang ketiga orang ini, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, tetapi ketiga orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Ketiga orang ini semuanya adalah orang-orang kuat yang telah terkenal di Aula Pedang Darah sejak lama. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar yakin? Li Buzeng masih sedikit khawatir. Kalian berdua, kalau begitu aku akan mengambil tindakan dulu. Hai Long berkata sambil tersenyum dingin. Bunga Gunung yang mirip sarjana tersenyum lembut dan berkata, saya telah berkeliaran di sekitar Kunsu selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah bertemu dengan pejuang yang begitu merajalela. Hari ini saya ingin melihat lebih dekat untuk melihat apakah orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Prajurit terakhir, Baimu, berteriak dengan tidak sabar, ada begitu banyak omong kosong, jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Baimu, seorang pria kasar, meraung dan meninju pergilah. Kekuatan mengerikan itu bergetar kekosongan, mengguncang segala arah, dan langsung menuju ke wajah Lin Bai. Runtuhnya tinju gunung. Baimu meraung marah. Saat pukulannya mendarat, Lin Bai mengelak untuk menghindarinya, membiarkan pukulan Baimu mendarat di tanah, meninggalkan celah panjang di tanah. Pelatihan fisik yang kuat. Saat Lin Bai melangkah mundur, dia segera melihat asal mula latihan Baimu. Bab 2442 Teknik Pedang Darah. Runtuhnya gunung dan pisahkan tinju bumi. Baimu meraung dengan marah, dan keterampilan tinjunya sangat mencengangkan. Meskipun Lin Bai menghindarinya, pukulan ini sangat kuat. Keterampilan tinju saudara Baimu sangat kuat. Seru para pejuang suku Tiandao. Saat Baimu mengambil tindakan, Hai Long mencibir. Melihat Lin Bai mundur, dia tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan tirai air muncul di depannya. Aliran air berubah menjadi pancaran air yang tidak bisa dihancurkan, membelah udara. Ikuti Lin Bai dan bunuh dia. Bunuh dengan 1000 lapisan gelombang. Hai Long mendengus dingin, pisau airnya sangat tajam. Cincin Rui. Sosok Lin Bai bersinar, cahaya keemasan memercik kemana-mana, dan dalam sekejap, tubuh Lin Bai menghilang begitu saja. Dan saat Lin Bai muncul, bunga gunung itu menyipitkan matanya dan mengambil langkah ke depan. Saat telapak kakinya mendarat di tanah, tanaman merambat keluar dari tanah satu persatu, seolah-olah mereka memiliki mata. Bunuh Lin Bai. Pohon anggur pemakan abadi. Mengantuk. Mata Sanhua bersinar, dan tanaman merambat yang muncul dari tanah bergoyang dengan liar dan naik ke arah tubuh Lin Bai. Setiap tanaman merambat yang menyentuh tubuh Lin Bai langsung menjebak Lin Bai,
tanaman merambat tersebut menembus tubuh, namun seolah menguras darah Lin Bai. Ketika San Hua melihat Lin Bai terperangkap, dia langsung tersenyum, kelihatannya seperti itu. Selama dia adalah makhluk hidup, sekali dia terjebak oleh tanaman rambat pemakan abadi milikku, dia pasti akan tersedot hingga kering oleh tanaman rambat pemakan abadi milikku. Darah. Tapi sekarang untuk menghemat waktu, Hailong, Baimu, kalian berdua ambil tindakan dan kalahkan dia. Jangan khawatir, dia sekarang terjerat dengan tanaman rambat pemakan abadi milikku dan tidak bisa bergerak sama sekali. San Hua menunjukkan jejak wajahnya saat tersenyum. Hailong tersenyum dingin, Lin Bai, kekalahanmu hari ini terlalu sombong. Bai Muli tersenyum, jika bukan karena kamu tidak bisa membunuh orang dalam kompetisi ini, jika tidak, kamu akan mati di tanganku sudah lama sekali. 100 kali. Saat ini, dasar badut, saatnya keluar. Bai Mu meraung marah dan meninju dada Lin Bai. Lin Bai segera terbang mundur, dan sebelum tubuh Lin Bai mendarat, aliran air mengembun dari bawah tubuh Lin Bai dan berubah menjadi pancaran air yang tidak bisa dihancurkan, yang akan memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Sudah berakhir. Melihat Lin Bai terbang mundur, Bai Mu, San Hua, dan Hailong semuanya tersenyum. Saling memandang, ketiganya memasang ekspresi santai di wajah mereka. Tetua tertua dari keluarga Li dan Li Buzeng memandang Lin Bai yang terbang mundur karena terkejut, dan terdiam beberapa saat. Mata Li Zeng berbinar, sedikit sulit dipercaya. Pada saat ini, imam besar suku Tiandao tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Li Zengyi, tampaknya suku Tiandao kami menang, dan kami suku Tiandao menerima 3 ramuan yang tersisa tanpa ampun. Li Zenghe terlihat murung dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai kalah. Dia terlalu percaya. Jika itu adalah kompetisi 1 lawan 1, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Ya, 3 prajurit dari Aula Pedang Darah menyerang bersama-sama, bahkan jika budidaya mereka ditekan, tapi kekuatan mereka masih ada. Masing-masing prajurit dari keluarga Li berkata dengan sedikit keengganan. Pada saat ini, Lin Bai, yang tersingkir, masih terjebak oleh tanaman rambat pemakan abadi dan perlahan berdiri dari tanah. Ketika San Hua melihat Lin Bai berdiri, dia mencibir dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada kami telah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku akan segera mengambil tanaman rambat pemakan abadi. Jika tidak, semua darah di tubuhmu akan tersedot oleh tanaman anggur pemakan abadiku. Lakukan. Lin Bai berdiri, menatap dirinya sendiri, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya, aku tidak sengaja membuatmu sangat malu. Namun, pemanasannya sudah selesai sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa beberapa tanaman merambat ini dapat melakukan apa saja padaku? Lin Bai menatap San Hua dan berkata sambil tersenyum dingin. San Hua melihat ekspresi wajah Lin Bai, dan entah kenapa dia sekarang memiliki firasat buruk di hatinya. Lin Bai terus mencibir, kamu masih jauh dari menggunakan kekuatan menelan darah di depanku. Saat dia berbicara, cahaya hitam mengembun di tubuh Lin Bai. Pada saat cahaya hitam menyebar dari tubuh Lin Bai, rotan yang mengikat Lin Bai mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah setengah dari vitalitas di dalamnya dikuras oleh Lin Bai dalam sekejap. Tongkatnya mengering, Lin Bai mengguncangnya dengan keras, dan tongkat yang hendak diikatkan ke tubuhnya hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? San Hua memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Lin Bai melepaskan diri dari belenggu tanaman rambat pemakan abadi dengan begitu mudah. Melihat Lin Bai keluar dari masalah, Li Zengyi menunjukkan senyuman di wajahnya. Tetua tertua dari keluarga Li, Li Buzeng dan lainnya juga menunjukkan sedikit ekstasi di wajah mereka. Li Buzeng tersenyum pahit dan berkata, aku tahu, bagaimana kamu bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Lin Bai memisahkan diri dan menatap San Hua yang terkejut dengan dingin. Dia bergerak dan berkata dengan suara dingin, kamu mengendalikan objek seperti ini. Kekuatan memang sangat istimewa, tapi kamu tidak hanya bisa mengendalikannya, aku juga bisa. Pedang terbang. Lin Bai bergoyang, dan 2 pedang terbang ditembakkan, 1 ke kiri dan 1 ke kanan, 2 lampu pedang yang tak terhentikan. Menusuk wajah San Hua. Wajah San Hua menjadi pucat, dan dia segera menghentakkan kakinya. 9 tanaman merambat segera muncul dari tanah di depannya, dan mereka berkumpul di depannya, berubah menjadi perisai pohon anggur yang besar. Pohon anggur pemakan abadi. Kerajaan. Teriak San Hua buru-buru. Lin Bai melihatnya dan mencibir, formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Kedua pedang terbang itu tiba-tiba menyala, dan badai bayangan pedang menebas perisai pohon anggur di depan San Hua.
Hanya terdengar suara tabrakan yang keras, dan perisai pohon besar serta tanaman merambat tiba-tiba terpotong-potong. Pada saat yang sama, dua pedang terbang melesat ke udara dan mengenai dada dan perut San Hua. San Hua terbang di tempat, memuntahkan darah, dan jatuh 100 meter jauhnya karena malu. San Hua yang terjatuh ke tanah awalnya ingin segera bangkit dan melawan Lin Bai. Tapi saat ini, dua pedang terbang muncul di depan matanya. Dengan dua pedang terbang mengenai kepalanya, San Hua tiba-tiba tidak berani bertindak gegabah. San Hua merasa jika dia melakukan gerakan apapun, kedua pedang terbang ini akan segera menembus kepalanya. Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu berani bergerak, kedua pedang ini akan membunuhmu. Mata San Hua lurus dan dia tidak berani bergerak gegabah. Pada saat ini, Lin Bai menarik kembali pikirannya, memandang Baimu, dan terkekeh, kamu adalah seorang pemurni tubuh, kan? Ketika Baimu melihat Lin Bai mengalahkan San Hua dengan dua pedang terbang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana kamu tahu? Teknik pedang darah suku Canjian. Tetua keluarga Li juga terkejut, bukankah ini teknik pedang darah unik suku Canjian? Imam besar suku Tiandao menyipitkan matanya, Bao Jian Li bunuh orang ribuan mil jauhnya dengan tanganmu. Ini memang teknik pedang darah suku Canjian. Mungkinkah orang ini benar-benar berasal dari suku Canjian? Tidak, sesuatu salah. Teknik pedang darah, pedang meninggalkan tangan dan menggunakan darah untuk membunuh orang. Dia bisa membunuh orang ribuan mil jauhnya sebagai pengorbanan, tapi teknik pedang darah orang ini tidak membutuhkan pengorbanan darah. Ini bukan teknik pedang darah. Mata pendeta tinggi suku Tiandao terkejut. Bab 2443 kompetisi telah berakhir. Kedua pedang terbang itu mengambil tindakan dan segera menekan San Hua sepenuhnya. Pedang terbang itu berdiri di depan mata San Hua, begitu ketakutan hingga San Hua hanya bisa jatuh ke tanah dengan patuh, tidak berani bergerak sama sekali. Ketika Li Zeng melihat ini, dia tersenyum gembira dan berkata, baiklah, seorang pria menyembunyikan senjatanya dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Tapi Lin Bai, menurutku besi ajaib yang kamu gunakan tidak terlalu bagus. Setelah masalah ini selesai mengerti, Li Buzeng, bawalah Lin Bai ke Menara Kunsu untuk mengambil sepotong besi dewa yang bagus, dan biarkan Lin Bai membuat pedang. Selama Lin Bai menginginkan besi dewa itu, selama itu ada di Kunsu, dia bisa mengambilnya. Li Zengyi saya sangat gembira dan segera membagikan hadiahnya. Ya ayah. Li Buzeng mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Tetua tertua dari keluarga Li juga tersenyum dan berkata pada saat ini, Tuan, jika Anda ingin memberi Lin Bai harta, mengapa tidak memberinya pedang yang tiada taranya saja? Meskipun keluarga Kunsu Li kami tidak memiliki banyak harta, kami punya lusinan pedang tingkat raja. Anda masih bisa mendapatkannya. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Agung, Anda bukan seorang kultivator pedang, jadi tentu saja Anda tidak tahu. Untuk seorang kultivator pedang sejati, pedang terbaik adalah milik sang penggarap pedang. Pedang, hanya sang penggarap pedang sendiri yang tahu jenis pedang apa yang dia inginkan. Jika saya memberinya senjata spiritual tingkat raja, saya kira Lin Bai tidak akan bisa menggunakannya jika dia tidak memanfaatkannya. Lebih baik biarkan dia memilih besi suci itu sendiri. Biarkan dia memperbaikinya sendiri di masa depan. Li Zengyi berkata sambil tersenyum tipis. Ya saya mengerti. Tetua tertua dari keluarga Li mengangguk dan berkata. Ketika Lin Bai mendengar perkataan Li Zengyi, dia langsung merasa senang, tapi sekarang Lin Bai tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih, sekarang dia harus menghadapi langkah pembunuhan dari Baimu. Hancurkan gunung dan pisahkan tinju bumi. Saat Baimu melihat Lin Bai mengalahkan San Hua, otot-ototnya langsung menonjol, dan dia meninju Lin Bai. Kekuatannya begitu kuat sehingga kekosongan mulai bergetar. Lin Bai buru-buru menghindar, tapi saat ini, tinju Baimu sudah sampai di depan Lin Bai. Lin Bai tidak bisa menghindarinya sama sekali, tapi hanya bisa menggunakan pedangnya untuk menangkap pukulan itu dengan kuat. Sentuhan. Lin Bai terbang dan mendarat 100 meter jauhnya. Mati. Setelah Baimu menghempaskan Lin Bai dengan satu pukulan, dia langsung menerkamnya tanpa memberi kesempatan pada Lin Bai untuk bereaksi, seperti harimau lapar menerkam mangsanya dengan kekuatan sebesar bambu. Kekuatan dan tubuh pemurni tubuh sangat ganas. Karena aku tidak bisa mengelak dan melarikan diri, aku hanya bisa memukulnya secara langsung. Mata Lin Bai berkilat, dan saat Baimu datang untuk membunuhnya, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan, pergi. Serangkaian cahaya pedang yang menakutkan terkondensasi di kehampaan. Saat Lin Bai menebas ke depan, kekuatannya luar biasa. Teknik pedang pembunuh naga. Kejutan abadi.
Cahaya pedang yang kuat segera membuat Baimu pingsan. Baimu mundur 100 meter, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ilmu pedangnya sebenarnya sangat kuat. Segera setelah itu, Lin Bai bergerak, dan sebuah pedang terbang melintasi langit. Kemarahan Buddha. Lin Bai meraung marah, membelah langit dan bumi dengan pedangnya dan memukul bahu Baimu. Bahkan pemurni tubuh yang kuat seperti Baimu, setelah menghadapi serangan mengerikan dari dua pedang Lin Bai, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, tubuhnya meledak, dan darah segera mengalir ke bawah. Sentuhan. Baimu terbang dan mendarat 1000 meter jauhnya, kehilangan efektivitas tempurnya. Begitu Li Zeng melihat Lin Bai mengalahkan Baimu, dia langsung berkata, Lin Bai, meskipun kemampuan pedangmu sangat kuat, kemampuan tubuhmu terlalu lemah. Kamu bisa saja menghindari pukulan Baimu, tetapi karena kemampuan tubuhmu. Ketidakcukupan itulah yang membuatmu sangat malu. Li Buzeng, setelah masalah ini terselesaikan, bawa Lin Bai ke Menara Kunsu untuk mempelajari teknik pengejaran matahari hebat, salah satu dari 72 teknik Kunsu. Li Buzeng mendengar ini. Meskipun dia sedikit terkejut, tapi ini adalah kata-kata Li Zengyi, jadi dia hanya bisa setuju, ya, ayah. Tetua tertua dari keluarga Li juga menyipitkan matanya saat ini, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia diam-diam menatap Li Zengyi. Dia merasa Li Zengyi hari ini sangat berbeda, tetapi tetua tertua dari keluarga Li tidak bisa. Aku tidak tahu di mana letaknya. Tidak sama. Setelah Lin Bai mendengar hadiah Li Zengyi, dia tidak terlalu terharu karena dia tidak tahu apa teknik mengejar matahari yang hebat ini. Setelah mengalahkan Baimu, hanya Hailong yang tersisa. Hailong melihat Baimu dan San Hua dikalahkan oleh Lin Bai satu demi satu, keterkejutan yang kuat muncul di wajahnya, dan dia menatap Lin Bai dengan tercengang. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu akan mengaku kalah? Atau biarkan aku mengambil tindakan? Hailong tetap diam, wajahnya dingin. Lin Bai tersenyum lagi dan berkata, atau apakah kamu memaksakan diri menggunakan kekuatan kesulitan untuk melawanku sampai mati? Wajah Hailong muram dan dia belum berbicara. Saat ini, pendeta tinggi suku Tiandao memasang wajah dingin. Saat ini, dia berkata, baiklah, Hailong, jangan ambil risiko lagi. Li Zengyi, keluarga Kunsu Limu telah menang. Kami, suku Tiandao, mengembalikan Longshan semua sumber daya budidaya di dalam dan semua murid inti keluarga Li Anda. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Imam besar suku Tiandao berkata dengan dingin. Sekarang imam besar juga melihatnya. Lin Bai mengalahkan Bai Baimu dan San Hua dengan sangat sederhana, bahkan jika Hailong menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan menjadi lawan Lin Bai. Jika kata-kata Lin Bai membuat marah Hailong, menyebabkan Hailong melepaskan kekuatan kematian terlepas dari kesulitannya, maka segera setelah Li Zeng mengambil tindakan, aula pedang darah suku Tiandao akan kehilangan orang kuat lainnya. Setelah selesai berbicara, imam besar melepaskan Li Chaoyun dan yang lainnya, dan pada saat yang sama meminta mereka untuk kembali ke kamp keluarga Li dengan sumber daya budidaya di Longshan. Mendengar pendeta tinggi suku Tiandao tidak berniat melanjutkan kompetisi, Lin Bai berhenti mengambil tindakan. Hailong menghela nafas dengan enggan dan tidak punya pilihan selain menyerah. Li Zengyi berdiri dari awan, memandang para prajurit suku Tiandao dengan dingin, dan berkata, saya berharap hal-hal di Longshan tidak akan terjadi lagi di masa depan, jika tidak, lain kali kita datang ke suku Tiandao, itu akan menjadi suku Tiandao. Waktu kehancuran. Ayo kembali ke keluarga Li. Setelah mengatakan itu, Li Zeng meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Saudara Lin, ayo pergi juga. Li Buzeng mendatangi Lin Bai dengan wajah pucat. Lin Bai mengangguk sedikit, mengangkat tangannya untuk menarik kembali kedua pedang terbang itu, dan meninggalkan suku pedang surgawi bersama Li Buzeng. Tanpa batasan pedang terbang, San Hua juga mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia bangkit dari tanah dan melihat ke arah Lin Bai, dia sangat tidak baik dan kembali ke imam besar. Hailong berkata dengan rasa bersalah, imam besar, kami tidak kompeten. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, hanya saja kami belum sepenuhnya siap. Saya tidak menyangka bahwa Lin Bai yang tampaknya biasa ini bisa memiliki yang sekuat itu. Kekuatan, terutama ilmu pedangnya, terlalu kuat. Jika orang ini menerobos ke titik kematian dan kesulitan, maka jika dia dengan tulus membantu keluarga Kunsu Li, di sana pasti akan menjadi orang lain yang telah berada di keluarga Kunsu selama lebih dari 20 tahun. Penggarap pedang penentang surga di depanku. Tetapi orang ini tidak membutuhkan kita untuk menghadapinya. Seseorang secara alami akan mendapat masalah dia. Imam besar tersenyum dingin. Hailong bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa?
Imam besar tersenyum, tentu saja suku Canjian. Orang ini mengetahui teknik pedang darah suku Canjian, dan teknik pedang darahnya jauh lebih baik daripada teknik pedang darah suku Canjian. Suku. Selama kita memberitahu suku Canjian tentang berita ini, dan suku Canjian secara alami akan mencari Lin Bai. Bab 2444 memiliki arti berbeda. Pertempuran Longshan akhirnya berakhir setelah suku Tiandao mengembalikan semua sumber daya pelatihan mereka dan prajurit inti keluarga Li. Lin Bai kembali ke keluarga Li dan mulai sembuh. Waktu berlalu, 3 hari telah berlalu. Luka Lin Bai berangsur sembuh seperti sebelumnya. Pada hari ini, Lin Bai duduk bersila di ruang rahasia dan mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan. Ini adalah pil bunga bulan. Pil yang dihadiahkan oleh Li Zengyi secara alami bukanlah benda yang fana, jadi izinkan saya mencobanya itu. Dapatkah obat mujarab ini memungkinkan saya untuk menerobos kultivasi saya? Saya telah terlalu lama terjebak di alam hidup dan mati tingkat 9, dan inilah waktunya untuk menerobos. Lin Bai mengeluarkan obat mujarab dari tas penyimpanan. Obat mujarab ini seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan bekas riak air di atasnya. Saat riak air ini mengembun, berubah menjadi bunga yang sangat indah. Ramuan yang bagus. Ini jelas merupakan ramuan yang bagus. Lin Bai berkata dengan gembira. Meskipun Lin Bai tidak mahir dalam alkimia, dia memiliki ingatan akan alkimia seumur hidup iblis besar. Tentu saja, dia bisa melihat sekilas bahwa pil Huayue ini jelas bukan benda fana. Lin Bai mengambil pil bunga bulan dan dengan hati-hati menelannya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan tiba-tiba kekuatan obat yang sangat besar melonjak ke seluruh tubuh Lin Bai seperti sungai yang deras. Sungguh kekuatan obat yang luar biasa. Saya khawatir ramuan ini bukan untuk mereka yang berada di alam hidup dan mati. Ini adalah ramuan yang harus diminum oleh para pejuang yang berada di alam kematian dan kesulitan. Atau bahkan alam aspirasi. Kekuatan obat semacam ini terlalu melimpah, kata Lin Bai dengan gembira. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai segera mengaktifkan kultivasinya dan mulai perlahan membimbing kekuatan obat yang kuat di tubuhnya, kembali ke ramuan ilahi. Setelah meminum pil Huayue, Lin Bai merasa kultivasinya mulai sedikit mengendur, tetapi dia belum mencapai tingkat terobosan. Wilayahku sudah mulai mengendur. Tetapi satu pil bunga bulan tidak cukup bagiku untuk menerobos. Untungnya, senior Li Zengyi menghadiahiku 10 pil dalam satu tarikan napas. 10 pil ini seharusnya cukup untuk aku untuk menerobos. Lin Bai melihat hanya 9 pil yang tersisa di botol giok saat ini, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. 10 pil Huayue, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Apakah ini disengaja oleh senior Li Zengyi? Apakah dia sudah melihat bahwa aku hanya membutuhkan 10 pil Huayue untuk menerobos, jadi dia menghadiahiku 10 pil. Lin Bai tampak sedikit aneh, tetapi kemudian, Lin Bai mengeluarkan pil itu dan terus menelannya. Dia. 1, 1, 1. 2 hari kemudian, setelah Lin Bai menelan 9 pil bunga bulan yang tersisa, budidaya Lin Bai juga secara resmi memasuki tingkat kesempurnaan agung alam kelahiran dan kematian. Benar saja, 10 pil bunga bulan baru saja memberiku terobosan. 1 lebih sedikit tidak cukup, dan 1 lagi tidak ada gunanya. 10, tepat. Setelah terobosan Lin Bai, sebelum dia sempat bahagia, dia memikirkan Li Zengyi. Jangan lihat 10 pil bunga bulan ini, tidak lebih, tidak kurang, tapi mengandung misteri. Jika Li Zengyi melakukannya secara tidak sengaja dan hanya menghadiahi Lin Bai hanya 10 pil bunga bulan di vas gioknya, maka tidak perlu terlalu memikirkannya. Tetapi jika Li Zengyi melakukannya dengan sengaja, dan dia tahu bahwa 10 pil bunga bulan akan memungkinkan Lin Bai menerobos, jadi dia memberikan 10 di antaranya, maka artinya akan berbeda. Jika Li Zengyi sudah menghitungnya, berarti Li Zengyi bertekad untuk membudidayakan Lin Bai. Jika senior Li Zengyi benar-benar melakukan ini dengan sengaja, mengapa dia melakukannya? Apakah hanya karena saya adalah putra suci Akademi Dongzu? Dia tidak akan pernah mengolahku seperti ini. Kalau begitu hanya ada satu penjelasan. Aku khawatir dia melihat sesuatu. Apakah Li Zengyi mengenali bahwa aku adalah putra Lin Duo? Lin Bai berkata dengan dingin, matanya berkedip. Tidak, jika Li Zengyi benar-benar menebak identitasku, berdasarkan persahabatannya dengan Mo Wensen, dia tidak akan berbicara mewakiliku di suku Tiandao hari itu. Mungkinkah dia mengetahui identitasku, tapi tidak mengatakannya dengan lantang? Jadi, apakah orang ini musuh atau teman? Lin Bai berkata dengan dingin, matanya berkedip. Setelah berpikir lama, Lin Bai membuang pikirannya, duduk bersila, dan terus mengkonsolidasikan kultivasinya.
Tidak peduli apapun, saya di sini di Kunsu, tetapi tempat ini adalah setiap langkah bahaya bagi saya. Saya masih harus lebih berhati-hati. Setelah saya mengetahui apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, saya akan segera meninggalkan Kunsu. Lin Bai perlahan punya rencana di benaknya. Saya berjuang untuk keluarga Li di suku Tiandao, dan saya seharusnya mendapatkan banyak bantuan dari Li Zengyi. Ini juga akan membuatnya tidak terlalu curiga terhadap saya. Dengan cara ini, saya akan memiliki cukup waktu untuk mencari tahu apa terjadi saat itu, kata Lin Bai ringan. Selama retret Lin Bai, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setengah bulan kemudian, Li Buzeng keluar dari kediaman Lin Bai dan berteriak dengan keras, "Saudara Lin, apakah dia ada di sini?" Lin Bai mendengar suara itu dan berjalan keluar dari ruang rahasia, membuka pintu, menyambut masuknya Li Buzeng, dan terkekeh. "Saudara Li, mengapa kamu bebas datang ke tempat saya hari ini?" Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya datang ke sini secara khusus untuk berterima kasih kepada saudara Lin atas tindakan murah hati di suku Tiandao. Saya sedang sibuk di setengah bulan terakhir. Untuk menghibur keluarga para prajurit yang tewas dalam pertempuran Longshan, silakan datang ke sini sekarang untuk mengucapkan terima kasih, tolong jangan salahkan saudara Lin." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, masuklah dan duduk." Li Buzeng berkata sambil tersenyum, melihat wajah saudara Lin, lukanya telah sembuh. Yah, dia juga telah mencapai terobosan dalam kultivasi. Kalau begitu, kita bisa ngobrol nanti. Saudara Lin, ikut aku. Lin Bai bertanya dengan bingung, mau kemana? Li Buzeng berkata sambil tersenyum, saudara Lin, apakah kamu lupa? Ketika kamu berjuang untuk keluarga Li di suku Tiandao, ayahku pernah menghadiahi saudara Lin sepotong besi ajaib dan memintanya untuk mempelajari teknik mengejar matahari yang hebat. Kita punya waktu luang hari ini, jadi kita akan ayo pergi ke Menara Kunsu. Tepat pada waktunya, sudah sebulan sejak saudara Lin datang ke Menara Kunsu, dan dia belum pernah ke Menara Kunsu. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Menara Kunsu. Lin Bai mendongak dan melihat menara tinggi berdiri di tengah-tengah tanah keluarga Li. Menara itu menjulang ke langit dengan momentum yang luar biasa, dan dikelilingi oleh cahaya menyilaukan dan aura peri. Lin Bai tersenyum. Dia berkata, Menara Kunsu adalah tempat peninggalan keluarga Li berada. Saya juga ingin melihat warisan keluarga Li. Akan lebih baik jika saudara Li bersama saya hari ini. Li Buzeng tersenyum dan berkata, tolong. Lin Bai mengangguk sedikit, dia dan Li Buzeng meninggalkan tempat ini dan menuju Menara Kunsu. Sepanjang perjalanan, Lin Bai dan Li Buzeng mengobrol. Lin Bai bertanya, mengapa kamu tidak melihat adikmu, Li Buxian? Li Buzeng tersenyum pahit dan berkata, dia membuat kesalahan besar, jadi dia pasti dihukum. Meskipun banyak tetua yang menjadi perantara untuknya, ayahnya tetap menghukumnya. Dia dengan parah. Dia menyuruhnya untuk tidak meninggalkan pengasingan sampai tingkat kultivasinya menembus kesulitan kematian. Jadi, selama periode waktu ini, saya tidak boleh melihat gadis kecil ini. Lin Bai sedikit mengangguk, itu dia. Bab 2445 Murid Kunsu. Lin Bai dan Li Buzeng mengobrol sepanjang jalan dan datang ke Menara Kunsu. Keduanya terbang di udara, namun secara paksa ditarik kembali ke tanah dengan kekuatan yang kuat. Setelah mendarat, Lin Bai menatap kaget ke menara tinggi di kejauhan, mengerutkan kening. Li Buzeng terkekeh dan berkata, saudara Lin, jangan khawatir, ini adalah larangan terhadap Menara Kunsu. Itu dibuat oleh nenek moyang keluarga Li saya. Siapapun, apakah seorang pejuang atau makhluk hidup lainnya, harus mendaratkan 10.000 meter jauhnya ketika mereka tiba di sini. Pergilah. Lagi pula, Menara Kunsu ada di sini dan tidak akan pernah bisa diambil. Tolong, saudara Lin. Li Buzeng menjelaskan singkat dan berjalan menuju Menara Kunsu. Lin Bai mengikuti Li Buzeng dan melihat Menara Kunsu sudah penuh sesak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berjalan bolak-balik di alun-alun di bawah Menara Kunsu dan di dalam menara. Menara Kunsu memiliki 18 lantai, dan setiap lantai tingginya sekitar 10.000 kaki. Oleh karena itu, 18 lantai yang dijumlahkan membentuk Menara Kunsu yang tak terjangkau ini. Halo, Patriark Muda. Saya telah bertemu dengan Patriark Muda. Patriark Muda. Melihat Li Buzeng mendekat, para murid keluarga Li membungkuk dan mengepalkan tangan mereka untuk memberi hormat, lalu segera pergi. Lin Bai mengikuti Li Buzeng ketika dia melihat murid-murid keluarga Li ini membungkuk dan pergi di samping Li Buzeng. Dia melirik Lin Bai dari sudut matanya. Lin Bai menjadi semakin aneh saat dia melihat murid-murid keluarga Li ini. Setelah budidaya mereka bubar,
Lin Bai mendengar murid-murid keluarga Li bergumam dengan suara rendah setelah mereka meninggalkan Li Buzeng. Orang ini adalah putra suci Akademi Dongzu. Lin Bai. Dikatakan bahwa ketika dia berada di suku Tiandao, dia berperang melawan para pahlawan dan menyelamatkan Li Chaoyun dan yang lainnya. Menurutku bukan ini manusia punya apa-apa. Sungguh menakjubkan. Sangat sedikit orang yang tahu tentang suku Tiandao, dan mereka tidak tahu apakah itu benar atau salah. Selain itu, Li Daoyuan, cabang agunan saya, belum pergi. Itu benar, jika Li Daoyuan pergi, maka tidak akan ada hal seperti itu. Apa yang terjadi dengan putra suci Zhou Suegong? Lin Bai pergi dengan cepat setelah mendengar murid-murid keluarga Li ini bergumam dengan suara rendah. Lin Bai tampak tenang. Li Buzeng jelas mendengar rumor ini, dan berkata dengan senyuman tipis, "Saudara Lin, jangan dimasukkan ke dalam hati. Meskipun Kunsu adalah tempat yang diberkati, jika seorang pejuang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia pasti akan duduk di dalam sumur. Dan lihatlah ke langit." Lin Bai sedikit berkata. Yi tersenyum, "Saya mengerti, tetapi mengapa keluarga Li tidak ingin Anda bepergian?" Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur dari keluarga Li. Setiap tahun, apakah itu jalur utama atau jalur tambahan, hanya ada 100 prajurit yang meninggalkan Kunsu untuk bepergian, dan ini menjadi satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan Kunsu. Hanya 100 murid yang paling menonjol dapat meninggalkan Kunsu untuk melakukan perjalanan. Tetapi 100 murid ini harus bersumpah, tidak peduli bahaya apapun yang terjadi di luar, identitas murid Kunsu tidak boleh diungkapkan. Di antara lebih dari 100 murid ini, hanya satu yang bisa berjalan keliling dunia sebagai murid Kunsu, dan disebut murid Kunsu." Li Buzeng berkata dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apakah ada aturan seperti itu? Hanya 100 orang yang dapat meninggalkan Kunsu untuk bepergian setiap tahun, tetapi hanya satu orang yang dapat melakukan perjalanan sebagai murid Kunsu. Haha. Setelah ini terungkap ke dunia luar, mengetahui identitas murid Kunsu, saya khawatir bahkan kerajaan suci pusat harus memberikan 3 sen lebih sedikit." Li Buzeng terkekeh dan berkata, "Memang, meskipun kerajaan suci pusat dan Dongzu Kunsu berjauhan, Kunsu dan Kunsu bagaimanapun juga, kerajaan suci adalah kekuatan terkemuka di benua kuno. Jika tidak ada dendam yang kuat di antara keduanya, mereka biasanya akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika ayah saya bepergian atas nama Kunsu, dia mengunjungi kerajaan suci pusat. Pada saat itu, bahkan Kaisar Kerajaan Suci Pusat secara pribadi mengadakan jamuan makan dan mengundang semua orang di Kerajaan Suci Pusat. Pangeran Angkatan Darat akan duduk bersamamu." Lin Bai mengangguk sedikit. Li Buzeng menghela nafas ringan dan berkata, "Hei, Saudara Lin, kamu tidak tahu, aku sangat khawatir tentang masalah ini." Lin Bai bertanya, "Mengapa?" Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak lebih dari 20 tahun bertahun-tahun yang lalu, setelah bencana Kunsu, hanya ada sedikit orang di lini utama. Sekarang hanya ada saya dan saudara perempuan saya Li Buxian, tetapi di lini samping, ada banyak talenta dalam 20 tahun terakhir. Belum lagi, mari kita bicara tentang Li Daoyuan. Orang ini adalah orang pertama dalam garis keturunan agunan. Banyak orang berspekulasi bahwa pejuang yang mewakili dunia Kunsu tahun ini mungkin bukan saya, tapi Li Daoyuan." Lin Bai He menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Itu hanya kuota, jadi bagaimana jika saya memberikannya padanya?" Wajah Li Buzeng tiba-tiba menjadi serius, "Saudara Lin, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak tahu seberapa besar kuota ini mewakili Kunsu untuk bepergian keliling dunia. Ini sangat berharga. Jika posisi ini diambil oleh Li Daoyuan, saya khawatir cabang samping akan membiarkan Li Daoyuan memasuki jalur utama." Pada saat itu, ditambah dengan teriakan dari para tetua cabang samping di Paviliun Penatua, mungkin mereka akan membiarkan Li Daoyuan memasuki jalur utama. Li Daoyuan menjadi tuan muda keluarga, mengimbangi saya. Selain itu, para pejuang yang mewakili dunia Kunsu setiap tahun akan menjadi penguasa Kunsu di masa depan. Saudara Lin, apakah Anda memahami taruhannya?" Li Buzeng berkata sambil tersenyum masam. Wajah Lin Bai menjadi serius, "Saudara Li berarti, siapapun yang menjadi pejuang yang mewakili Kunsu di dunia akan menjadi penguasa Kunsu di masa depan." Li Buzeng tersenyum pahit dan berkata, "Haha, maafkan aku, Saudara Lin. Aku sudah memberitahumu begitu banyak hal yang menyusahkan, menara Kunsu ada di depan, ayo pergi ke sana. Soal kuota tur dunia Kunsu, ini urusan keluargaku, aku bisa mengatasinya. Saudara Lin, tolong ayo." Lin
Bai sedikit mengangguk. Meskipun Lin Bai datang ke Kunsu untuk berlatih, dia adalah seorang tamu. Karena dia adalah seorang tamu, dia harus bersikap seolah-olah dia adalah seorang tamu. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Lin Bai tidak akan pernah mau terlibat dalam urusan Kunsu. Sebelum tiba di menara Kunsu, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat benda besar ini, dan terkejut. Li Buzeng memperkenalkan, setiap lantai menara Kunsu tingginya sekitar 18.000 kaki, dengan total 18 lantai. Mencapai ke langit dan turun ke dunia terpencil. Ketika nenek moyang saya dari keluarga Li datang ke Kunsu, ini tempatnya berantakan, tetapi ada harta karun, keterampilan, dan teknik langka yang tak terhitung jumlahnya. Setelah nenek moyang keluarga Li mengumpulkan harta karun ini, mereka bekerja keras untuk menciptakan menara Kunsu. Tempat ini telah menjadi tempat paling penting di kehidupan keluarga Liku. Informasi penting ada di sini. Menara Kunsu, lantai 18. Lantai pertama untuk berbagai penelitian. Berisi beberapa antologi aneh yang dikumpulkan oleh nenek moyang keluarga Li dari tanah Kunsu. Sebagian darinya adalah tentang dunia spiritual. Tetapi karena benua kuno kita terlalu jauh dari dunia spiritual, banyak catatan dalam koleksi tidak dapat dipelajari. Jadi, seiring berjalannya waktu, sangat sedikit orang yang datang ke dunia spiritual terlebih dahulu. Level. Lin Bai dan Li Buzeng melangkah ke lantai pertama. Bab 2446 Menara Kunsu. Lin Bai dan Li Buzeng melangkah ke lantai pertama Menara Kunsu. Setelah melewati gerbang Menara Kunsu, Lin Bai sepertinya memasuki ruang lain. Dunia putih di depannya seakan berada di atas awan di langit. Dan di awan ini, di atas awan putih, ada rak-rak satu demi satu, dengan buku-buku tersusun di atasnya. Lin Bai dan Li Buzeng melangkah ke lantai pertama dan melihat para pejuang terbang bolak-balik di atas awan. Ketika mereka melihat buku yang membuat mereka penasaran, mereka berhenti untuk melihatnya. Saudara Lin, 9 lantai pertama Menara Kunsu semuanya terbuka untuk umum. Jika Saudara Lin tertarik dengan berbagai studi di lantai pertama Menara Kunsu, Anda bisa datang ke sini untuk melihat-lihat di masa depan. Ayo, Lin saudaraku, aku akan mengantarmu untuk terus naik. Li Buzeng melangkah maju, dan segera dia dan Lin Bai sampai di tangga batu giok putih. Menaiki tangga, Lin Bai dan Li Buzeng tiba di lantai 2. Li Buzeng tersenyum dan berkata, lantai 2 adalah tempat penyimpanan pengetahuan tentang formasi. Saudara Lin, apakah kamu tertarik dengan formasi? Saya melihat 2 pedang terbang Saudara Lin hari itu. Sepertinya itu berisi semacam formasi pedang yang kuat. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya hanya tertarik pada pedang. Tapi saya sangat penasaran. Tingkat pertama adalah studi lain-lain, dan tingkat kedua adalah studi tentang formasi sihir. Bagaimana dengan yang ketiga level? Li Buzeng berkata sambil tersenyum, tingkat ketiga adalah studi tentang alkimia. Tingkat keempat adalah studi tentang pembuatan jimat. Tingkat kelima adalah studi tentang pemurnian senjata. Toko di lantai 6 berbagai mineral berharga, besi ajaib, dan senjata. Lantai 8 menyimpan berbagai ramuan dan ramuan ajaib. Lantai 9 menyimpan berbagai teknik. Mulai dari lantai 10, murid Kunsu tanpa izin tidak berhak masuk. Karena mulai dari lantai 10, barang-barang yang disimpan di setiap lantai melibatkan banyak rahasia. Lantai 10 itu juga merupakan pengetahuan lain-lain, tetapi hal-hal di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh murid biasa. Tingkat ke-11 adalah juga mempelajari bentukan-bentukan. Tingkat ke-12 juga mempelajari pembuatan jimat. Tingkat ke-13 juga mempelajari bentukan. Ilmu menghubungkan senjata. Hanya saja dimulai dari tingkat ke-10, sebagian besar klasik di dalamnya terkait dengan rahasia Kunsu. Murid biasa tidak bisa masuk. Hanya murid dari jalur utama dan tempat lain yang memiliki izin yang dapat memiliki akses. Memenuhi syarat untuk masuk. Saudara Lin, Anda bisa mengerti lewat sini. Dari lantai pertama hingga lantai 9, itu adalah benda-benda tingkat rendah. Murid Kunsu manapun bisa masuk sesuka hati. Dan mulai dari lantai 10, di dalam. Sebagian besar benda yang disimpan memiliki asal-muasal yang misterius, atau berasal dari terkait dengan berbagai peristiwa rahasia, atau merupakan teknik ampuh yang tidak bisa dimasuki oleh murid biasa. Li Buzeng berkata dengan tenang. Lin Bai mengangguk sedikit, sangat memahami. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, ayo kita ke lantai 6 dulu. Ada berbagai macam besi ajaib yang disimpan di sini. Meskipun kamu mungkin tidak menyukainya, ayahku mengatakan bahwa kamu dapat memilih sesukamu. Jika Anda tidak menyukai Divine Iron tingkat rendah di lantai 6, ayo pergi ke lantai 14 untuk melihat Divine Iron tingkat tinggi.
Lin Bai tersenyum dan berkata, "Oke." Segera, Li Buzeng dan Lin Bai berjalan maju berdampingan, menyeberang setelah melewati beberapa lantai pertama, kami sampai di lantai 6. Lin Bai melihat bahwa di lapisan awan ke-6, ada semacam batu aneh yang ditempatkan di setiap awan, berwarna-warni dan bermacam-macam. Ada Lightning Divine Iron yang memancarkan kekuatan guntur. Ada Ice Divine Iron yang memancarkan kekuatan es. Besi ajaib ini jarang ditemukan di dunia luar, tetapi di Kunsu, mereka disebut benda biasa. Tentu saja, ada banyak besi dewa di sini yang telah ditempa menjadi senjata. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, ini adalah lantai 6. Saudara Lin dapat melihat di mana besi ajaib itu disimpan. Lihat apakah ada besi ajaib yang kamu suka. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, oke, kalau begitu. Lihatlah. Lin Bai maju selangkah dan melihat besi ajaib yang ditempatkan di atas awan, dia melihatnya sepotong demi sepotong, tetapi sangat sedikit dari mereka yang bisa menarik perhatian Lin Bai. Meskipun besi ilahi ini bagus, mereka masih kalah dengan besi ilahi yang tidak ternoda. Lin Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan terus berjalan ke depan. Setelah sekian lama, Lin Bai berhenti di atas awan dan melihat sepotong besi ilahi memancarkan cahaya ilahi berwarna-warni di atas awan. Lin Bai sangat tertarik, jadi dia segera berjalan dan mengambil potongan besi ajaib itu. Li Buzeng segera datang dan berkata sambil tersenyum, saudara Lin memiliki mata yang bagus. Sepotong besi ilahi ini disebut besi ringan ilahi Wukai. Ini adalah salah satu besi ilahi terbaik di tingkat ke-6. Sepotong besi ajaib yang bagus. Besi ilahi. Setelah Lin Bai melihatnya beberapa kali, dia meletakkan potongan besi ilahi dan terus berjalan ke depan. Meskipun besi ringan ilahi 5 warna sangat bagus, itu tetap tidak dapat membuat Lin Bai terkesan. Li Buzeng mengikuti Lin Bai dan melihat Lin Bai melihat banyak besi ajaib, tapi setelah sekilas, dia meletakkannya. Li Buzeng tersenyum pada saat ini dan berkata, saudara Lin, pedang di tanganmu, jika saya membacanya dengan benar, itu harusnya ditempa dari besi ilahi yang tidak diketahui. Besi ilahi yang tidak diketahui berasal dari benua kuno. Salah satu dari 10 besi ilahi teratas di atas, bahkan Kunsu sangat menghargai besi ilahi semacam ini. Jika saudara Lin ingin menemukan besi ilahi yang dapat menyaingi besi ilahi tanpa noda di lantai 6, maka itu mungkin mustahil. Lin Bai tersenyum sedikit dan mengangguk, memang benar, saya telah melihat banyak besi ajaib, tetapi saya belum pernah menemukan satu pun yang dapat menandingi besi ilahi yang tak ternoda. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, baiklah, sejak itu. Jadi, mari kita pergi ke lantai 14. Besi ilahi bermutu tinggi di sana pasti sangat menarik bagi Lin Bai. Baiklah, kalau begitu ayo pergi ke lantai 14. Lin Bai setuju. Saudara Lin, silakan lewat sini. Segera, Li Buzeng membawa Lin Bai langsung ke lantai 14. Tetapi ketika dia mencapai lantai 10, Li Buzeng mengeluarkan jimat giok, melambaikannya ke pintu masuk, lalu masuk. Lin Bai juga memahami bahwa Li Buzeng baru saja mengatakan bahwa jika Anda ingin memasuki ruang di atas lantai 10, Anda harus mendapat izin dari penguasa Kunsu. Tentu saja, jimat giok yang baru saja diambil Li Buzeng adalah izin Li Zengyi. Lin Bai dan Li Buzeng tidak tinggal dan langsung menuju ke lantai 14. Sesampainya di lantai 14, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa itu sama dengan lantai 6. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, tata letak lantai 18 menara Kunsu pada dasarnya sama, tetapi barang-barang yang disimpan di setiap lantai berbeda. Hal yang sama berlaku untuk lantai 14. Besi ilahi dan senjata ilahi disimpan di sini, pada dasarnya, semuanya sangat berharga di Kunsu. Bahkan jika saya ingin datang ke sini untuk mencari sepotong besi ilahi untuk menempa senjata, saya harus mendapatkan persetujuan dari ayah saya dan Paviliun Penatua. Saudara Lin, tolong. Besi ilahi di sini dijamin akan memuaskan Anda. Li Buzeng memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia sepertinya berpikir bahwa Lin Bai pasti akan tertarik dengan besi ilahi tingkat ini. Kalau begitu, selamat datang. Melihat kepercayaan diri Li Buzeng sekarang, Lin Bai berjalan keluar sambil tersenyum. Pada pandangan pertama, Lin Bai melihat sepotong besi ajaib yang tampak berkarat, yang mengandung kekuatan besar. Hanya dengan melihatnya, Lin Bai langsung berseru, nafas dewa raksasa. Bab 2447 Besi Karbon Hitam. Begitu dia melangkah ke lantai 14, Lin Bai dikejutkan oleh besi ajaib pertama yang dia lihat. Nafas dewa raksasa. Lin Bai terkejut melihat sepotong besi suci di awan di depannya, panjangnya sekitar 3 kaki, benar-benar hitam, dan ada noda karat di atasnya, tapi itu memancarkan aura yang menakutkan.
Lin Bai berjalan dengan kaget dan sampai ke bongkahan besi dewa, dia berulang kali memastikan bahwa memang ada aura raksasa di besi dewa ini. Li Buzeng memperkenalkan sambil tersenyum, Saudara Lin, potongan besi dewa ini disebut besi tulang dewa raksasa. Seperti namanya, ini adalah tulang dewa raksasa. Saudara Lin mungkin tidak tahu apa itu dewa raksasa belum. Lin Bai tersenyum masam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kekuatan klan dewa raksasa lebih baik daripada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Kunsu sebenarnya memiliki tulang dan besi dewa raksasa. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, haha, Saudara Lin lupa. Saat pertama kali datang ke Kunsu, sudah kubilang padamu bahwa Kunsu sebenarnya adalah pegunungan di dunia spiritual. Kunsu tenggelam ke dalam kehampaan karena pertempuran antara klan Tiantian dan klan dewa raksasa. Dan potongan besi tulang dewa raksasa ini adalah satu-satunya potongan besi tulang yang ditemukan nenek moyang saya dari keluarga Li setelahnya memasuki Kunsu. Itu saja, tapi setelah bertahun-tahun, masih belum ada pemurni senjata yang bisa memurnikan potongan besi tulang ini menjadi senjata, jadi disimpan di sini. Lin Bai mengangguk sedikit, klan dewa raksasa adalah salah satu dari klan paling kuat di dunia. Pertama, setiap dewa raksasa memiliki kekuatan yang menentang surga. Jika ditempatkan di dunia spiritual, mungkin ada pejuang yang dapat memurnikan besi tulang dewa raksasa menjadi senjata, tetapi di benua kuno, ada mungkin sangat sedikit penyuling senjata yang bisa melakukannya. Setelah Lin Bai Duo melihat tulang dan besi para dewa raksasa, dia terus berjalan ke depan. Tepat setelah mengambil beberapa langkah, Lin Bai tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya, dan jiwa pedang pemakan di tubuhnya mulai bergetar samar, rasanya dia bersemangat, dan sepertinya seseorang memanggil jiwa pedang pemakan. Menelan jiwa pedang. Lin Bai terkejut 2 kali lipat, karena menelan jiwa pedang jarang memberikan reaksi yang begitu bersemangat. Tepat ketika Lin Bai penasaran, sebuah suara tua dan bersemangat tiba-tiba muncul di benak Lin Bai. Menelan roh bela diri, bangsaku. Ayo, ayo, ayo temukan aku. Suara ini sesekali bergema di benak Lin Bai. Mendengar suaranya, hati Lin Bai terguncang, dan pupil matanya menyusut dengan hebat. Li Buzeng berdiri di samping Lin Bai. Melihat ekspresi Lin Bai berubah, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saudara Lin. Lin Bai melirik Li Buzeng dan melihat Li Buzeng. Tidak bereaksi, jadi dia diam-diam menebak, aku takut hanya aku yang bisa mendengar suara ini. Tidak apa-apa. Ayo terus maju. Lin Bai mengambil satu langkah dan menyeberang. Dalam perjalanan, Lin Bai tidak berhenti sama sekali, dan terbang menjauh, mencari asal-usul suara tersebut. Umatku, datang dan temukan aku. Tahun-tahun abadi akan menelan langit dan tidak akan pernah hancur. Umatku, datang dan temukan aku. Suara itu sangat mendesak dan berteriak dalam benak Lin Bai. Setelah Lin Bai mendengar ini, langkahnya menjadi lebih cepat di sini, mencari jejak suara ini di lantai 14. Li Buzeng awalnya berjalan berdampingan dengan Lin Bai, tetapi sekarang Lin Bai tiba-tiba berkultivasi begitu cepat sehingga Li Buzeng hampir tidak bisa mengejarnya. Waktu tidak berhenti, pengejaran tidak berhenti, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak makhluk tak berdosa mati dalam cengkeraman para dewa raksasa. Umatku, ayo temukan aku. Suara itu terus bergema. Wajah Lin Bai acuh tak acuh, dan saat dia terbang, matanya menatap besi ajaib di sekitarnya seperti kilat. Kerabat, teman, istri, anak-anak, semuanya berhubungan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Umatku, datanglah padaku, aku akan memberimu cara untuk melawan dewa raksasa. Suara itu menjadi mendesak lagi. Mendengar suara ini, Lin Bai merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya, matanya bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata di dalam hatinya, Senior, kamu memintaku untuk menemukanmu. Setidaknya kamu harus memberitahuku di mana kamu berada. Ini pertama kalinya. Lantai 14 sangat besar, bagaimana aku bisa menemukanmu? Lin Bai berkata dengan sedikit kesal. Akhirnya, ketika Lin Bai terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa waktu, dia melihat sebongkah benda hitam seperti batu bara diletakkan di atas awan yang jauh, hanya seukuran kepalan tangan dan diletakkan dengan tenang di atas awan. Sesampainya di depan bongkahan batu bara hitam ini, Lin Bai tiba-tiba berhenti. Lin Bai punya firasat kuat bahwa suara itu berasal dari batu bara hitam ini. Setelah Lin Bai berhenti, Li Buzeng terengah-engah dan datang ke sisi Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Lin, kamu telah berkultivasi tingkat lanjut dan dapat berjalan secepat terbang, tetapi kamu harus memperhatikan saya. Lantai 14 lebih baik, aku khawatir aku benar-benar tidak dapat menemukan lokasimu.
Lin Bai tersenyum bersalah dan berkata, "Maaf, Saudara Li." Li Buzeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Saudara Lin, kamu boleh pergi." "Hal baik apa yang kamu temukan begitu cepat? Apakah ini arang hitam?" Li Buzeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai bertanya, "Mengapa tidak?" Li Buzeng mengerutkan kening dan tersenyum pahit, "Saudara Lin, arang hitam ini, kami menyebutnya besi arang hitam, karena kami tidak tahu siapa namanya. Nenek moyang saya dari keluarga Li menemukannya di Kunsu. Potongan besi arang hitam ini sangat aneh. Tidak peduli jenis api ilahi apa yang digunakan, itu tidak dapat dicairkan. Banyak pemurni senjata mencoba memadukan besi arang hitam, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa gagal, jadi besi karbon hitam ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Saudara Lin, apakah Anda menginginkan besi karbon hitam ini? Saudara Lin, izinkan saya mengingatkan Anda, meskipun besi karbon hitam ini juga merupakan lapisan ke-14 itu adalah harta karun, tetapi hanya dapat di peringkat paling bawah. Ada banyak besi ajaib di sini yang ratusan kali lebih baik dari ini. Saudara Lin, apakah Anda ingin menggantinya? Li Buzeng mengingatkan dengan ramah. Lin Bai memandang besi arang hitam di depannya dengan mata tajam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya belum yakin." Saat dia berbicara, Lin Bai perlahan berjalan ke awan. Jangkau dan ambil besi karbon hitam dari awan. Besi karbon hitam ini sangat ringan, seperti gumpalan gas. Tapi saat Lin Bai memegang besi arang hitam, sebuah suara bergema di telinga Lin Bai. "Saya tidak menyangka ketika saya sekarat, saya masih bisa melihat anggota klan Tian-Tian saya." Suara tua ini, dengan sedikit kegembiraan dan kegembiraan, bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai bertanya dalam hatinya, benarkah di dalam arang dan besi hitam ini? Lin Bai berkata dalam hati. Suara itu segera berkata, "Besi arang hitam apa? Benda yang ada di tanganmu adalah Chaos Divine Iron. Ini adalah salah satu besi dewa terkuat di dunia, dan ini adalah pilihan terbaik untuk melawan para dewa raksasa." Lin Bai His pikiran terguncang, dan dia bertanya dengan heran, "Senior, bisakah kamu mendengarku? Apa itu Chaos Divine Iron? Bisakah dia membunuh para dewa raksasa?" Lin Bai bertanya segera. Lin Bai memegang besi arang hitam dengan ekspresi serius dan terdiam. Li Buzeng berdiri tidak jauh di belakang Lin Bai melihat Lin Bai sepertinya sangat menyukai besi arang hitam, dia tersenyum tak berdaya. Tapi Li Buzeng tidak tahu bahwa Lin Bai sudah mulai berbicara dengan senior klan Tian-Tian. Bab 2448 ini jalan yang panjang, saya harap Anda aman dan bahagia. Apa itu Chaos Divine Iron? Bisakah dia membunuh klan Titan? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Suara itu datang dengan cepat, "Umatku, aku tidak punya banyak waktu. Karena aku sudah menunggumu, maka dengarkan saja apa yang aku katakan. Sisa jiwa berikutnya hanya menunggu sampai umatku menemukan kekacauan. Besi ilahi." Lin Bai mendengar suara yang sepertinya sangat mendesak ini, jadi dia tidak menyela dan mendengarkan dengan tenang. Suara itu berkata, "Saya adalah seorang pejuang di dunia roh. Saya secara tidak sengaja membangkitkan roh bela diri yang memangsa saat itu. Saya diberitahu oleh para tetua keluarga. Ayah saya mencoba yang terbaik untuk melindungi saya dan membiarkan saya selamat dari bencana pil dewa. Aku telah bersembunyi di kegelapan. Berani muncul. Tetapi menelan seni bela diri membuatku berlatih sangat cepat, dan segera aku menjadi lebih kuat dari siapapun. Selama pertempuran berdarah antara satu keluarga dan keluarga lain, ayahku terluka parah dan sekarat. Keluarganya hampir musnah, jadi saya memiliki mentalitas beruntung, berpikir bahwa jika saya secara tidak sengaja mengambil tindakan, mungkin saya tidak akan ditemukan oleh klan Titan. Jadi saya meninggalkan ruang rahasia tempat saya telah tinggal selama lebih dari 10 tahun, keluar untuk pertama kalinya, dan menghancurkan orang lain. Sebuah keluarga. Karena serangan itulah aku menarik perhatian klan Titan. 3 bulan kemudian, sekelompok raksasa yang gigih muncul di luar kota. Dengan lambaian tangan mereka menghancurkan keluargaku, kota, dan jutaan makhluk di kota itu musnah. Ayahku juga tahu bahwa dia takut urusanku tidak bisa lagi bersembunyi, jadi dia memintaku untuk melarikan diri. Aku menyaksikan tanpa daya saat para prajurit dari seluruh keluarga berlutut di tanah dan berdoa. Klan Titan memaafkan, tapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan, menghancurkan kota tempatku berada, dan membunuh semua para prajurit yang berhubungan denganku. Ayahku, pamanku, saudara perempuanku, saudara laki-lakiku. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Setelah aku melihat mereka mati, raungan di hatiku tidak lagi membara,
tapi aku tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menjadi impulsif. Saya masih sangat lemah dan tidak dapat menggoyahkan raksasa para Titan. Saya sambil melarikan diri, berlatihlah dengan keras pada saat yang sama. Tingkat kultivasi semakin kuat, dan pengejaran dewa raksasa semakin dekat dan dekat. Suara itu berkata dengan kenangan. Lin Baizi mendengarkan dengan seksama. Suara itu berkata, umatku, kamu harus mendengarkan kata-kataku dengan jelas. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu untuk kedua kalinya. Dewa raksasa adalah pemurni tubuh terkuat di dunia. Tubuh mereka sangat kuat. Kepada para titik di mana aku bisa mengguncang dunia, berjalan melewati kehampaan, dan melakukan perjalanan melintasi seluruh alam. Senjata biasa hanya bisa melukai mereka, tapi jika kamu ingin membunuh mereka, itu akan sangat sulit. Setelah aku dewasa lebih kuat dalam kultivasi, saya bertemu dengan dewa raksasa tunggal secara kebetulan dan awalnya ingin membunuhnya, tetapi setelah semua usaha saya hanya melukainya dengan serius dan tidak dapat membunuhnya sama sekali. Dan para Titan yang mengejarku semua memiliki kutukan Titan di tubuh mereka, yang membatasi penggunaan roh bela diri pemakan kami. Saat itu, saya tahu bahwa jika saya ingin mengguncang para Titan, saya harus memiliki senjata untuk membunuh mereka. Senjata ini pasti sangat kuat. Setelah pertempuran itu, saya melarikan diri dengan luka serius dan mulai mencari senjata di dunia spiritual yang dapat membunuh klan Titan. Akhirnya, saya menemukan beberapa petunjuk. Dulu ada klan pemakan langit. Seorang pria kuat, tanpa menggunakan premis melahap jiwa bela diri, menggunakan pisau untuk memotong kepala dewa raksasa. Dan bahan pisau ini ditambahkan dengan sedikit bubuk Chaos Divine Iron. Saat itu saya tebak Chaos Divine Iron dapat membelah tubuh dewa raksasa itu. Setelah mendapat kabar ini, saya sangat gembira dan mulai mencari keberadaan Chaos Divine Iron ke seluruh dunia. Akhirnya, saya menemukan seukuran kepalan tangan sepotong di Gunung Kunsu. Chaos Divine Iron adalah apa yang Anda lihat di depan Anda. Kelahiran Chaos Divine Iron juga telah menarik banyak kekuatan di sekitarnya untuk bergabung. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat di Gunung Kunsu berkumpul untuk bersaing untuk Chaos Divine Iron. Objek ini sangat penting bagi klan surga yang memangsa, jadi tentu saja saya ingin meraihnya dengan seluruh kekuatan saya. Saya bertarung dengan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di Kunsu, dan akhirnya menangkap Chaos Divine Iron. Tetapi karena ini, aku juga terluka parah dan sekarat. Tepat ketika aku terluka parah, para Titan datang. Aku tahu bahwa dengan tubuhku yang terluka parah, tidak mungkin aku bisa melarikan diri dari tangan para Titan lagi. Oleh karena itu, saya hanya punya satu ide, yaitu menggunakan mari kita uji kehidupan Chaos Divine Iron untuk melihat apakah ia dapat membunuh raksasa itu. Aku bertarung mati-matian dan memukul lengan kiri dewa raksasa dengan bongkahan batu bara hitam ini. Tiba-tiba, lengan kiri dewa raksasa itu meledak, dan pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dewa raksasa itu mendengar suara melengking. Jeritannya. Mendengar teriakannya, aku tertawa, karena aku menemukan senjata yang bisa membunuh Titan. Setelah pertarungan mati-matian, aku memastikan kalau Chaos God Iron benar-benar bisa meremukkan tubuh Titan, tapi dewa raksasa itu juga menghajarku hingga berkeping-keping. Saat jiwaku menghilang, aku dengan paksa menghancurkan kehampaan, menyebabkan pegunungan Kunsu benar-benar jatuh ke dalam kehampaan. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak menghancurkan pegunungan Kunsu, jika aku mati, besi ilahi kekacauan ini akan pasti jatuh ke tangan dewa raksasa. Pada saat itu, klan Tian-Tian kita akan kehilangan harta lainnya untuk melawan dewa raksasa. Suara itu mencapai titik ini dan terdiam. Lin Baizi mendengarkan baik-baik suara yang menceritakan tentang hidupnya. Betapa menyedihkan, dan betapa heroiknya. Sejak dia membangunkan semangat bela dirinya, dia bersembunyi di ruang rahasia yang gelap. Tahun demi hari, dia tidak berani pergi takut ketahuan oleh para dewa raksasa, yang akan membawa bencana bagi keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Tapi pada akhirnya, mustahil untuk menahan serangan para dewa raksasa. Dia melarikan diri entah berapa tahun, berkeliaran dan tinggal di tempat yang tidak pasti, hanya untuk mencari senjata yang bisa melawan dewa raksasa. Pada akhirnya, dia tidak ragu-ragu untuk membayar harga dengan nyawanya, membuktikan bahwa Chaos Divine Iron memiliki dampak yang kuat pada para Titan. Lin Bai memandangi bongkahan batu bara hitam yang tidak mencolok di depannya dan terdiam. Dia lebih menghormati senior klan Tian-Tian di Heitan. Setelah mengatakan ini, suara itu berkata dengan lemah, umatku,
Aku memberitahumu semua ini bukan untuk memintamu menggunakan Chaos Divine Iron untuk membalaskan dendamku, atau memintamu untuk membalaskan dendam anggota klan Tian-Tian yang hilang di masa lalu. Balas dendam. Aku memberitahumu hal-hal ini hanya untuk memberitahumu bahwa kamu harus melindungi keluarga dan kerabatmu. Jangan seperti kami, yang lemah dan tidak berdaya saat menghadapi dewa raksasa. Biarkan mereka mati di depanmu. Di zaman kuno, terlalu banyak kerabat dan teman klan Tian-Tian yang mati di tangan klan dewa raksasa. Anggota klan saya harap Anda tidak mengikuti jejak kami. Lindungi mereka dengan baik. Orang yang Anda inginkan untuk melindungi hatimu, bagian dari Chaos Divine Iron ini, adalah hadiah kecil dariku sebagai seniormu di klan Tian-Tian. Jalan di depan masih panjang, kuharap kamu aman dan bahagia. Suara ini berkata semakin mengecil dan lebih kecil. Tapi semakin banyak air mata di mata Lin Bai. Terima kasih, senior, atas hadiah murah hati Anda. Lin Bai, anggota klan Tian-Tian, terima kasih atas kebaikan Anda yang besar, senior. Lin Bai berkata dengan rasa terima kasih dalam hatinya sambil menahan air matanya. Tidak ada keraguan bahwa Chaos Divine Iron ini akan menjadi senjata Lin Bai melawan klan Titan di masa depan. Dan dengan Lin Bai yang memiliki Chaos Divine Iron, dia juga akan memiliki kemampuan untuk melindungi kerabat dan teman-temannya. Hari ini adalah malam tahun baru. Kaisar Pedang mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang, semua yang terbaik, kesehatan yang baik, kedamaian dan kegembiraan. Saya masih ingat pada tahun baru 2018, judul chapter terbaru Kaisar Pedang adalah Jalannya Panjang, hanya pedang yang menjadi temanku. Dan hari ini, malam tahun baru, hal yang sama juga terjadi. Judul bab ini adalah Perjalanan yang Panjang. Saya harap Anda aman dan bahagia. Terima kasih atas perusahaan Anda sepanjang tahun. Terima kasih semua telah memahami ketidakberdayaan pedang kekaisaran yang dipatahkan. Terima kasih. Ayo, minumlah segelas anggur ini, semuanya akan berjalan lancar. Kering. Ini tahun baru Imlek, Dijian tidak mau mengeluh padamu. Tidak ada penderitaan, yang ada hanya berkah. Di tahun baru, saya mendoakan semua teman saya dan teman-teman yang tidak saya kenal kesehatan yang baik, kedamaian dan kegembiraan. Semoga pria menjadi semakin tampan dan wanita menjadi semakin cantik di tahun baru. Di tahun baru, saya berharap orang tua saya sehat dan anak-anak saya berpasangan. Semoga tahun baru membawa kemakmuran bagi kalian semua. Semoga Ibu Pertiwi sejahtera dan masyarakat hidup serta bekerja dengan damai dan puas di tahun baru. Bab 2449 Lantai 18 Kunsu. Lin Bai, anggota klan Tuntian, terima kasih atas kebaikanmu yang besar, senior, kata Lin Bai dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya. Jika Li Buzeng tidak berada di sisinya, Lin Bai pasti ingin membungkuk dan salut. Lin Bai dengan erat menggenggam besi arang hitam di tangannya, matanya menjadi lebih bertekad. Akhirnya, suara itu terdengar sesekali, dan ada satu hal lagi. Kita harus menemukan pecahannya. Pecahannya adalah. Pada titik ini, suara itu tiba-tiba berhenti. Fragmen. Fragmen lain. Mata Lin Bai berkilat, dan ekspresinya menjadi serius. Segera. Lin Bai tidak mendengar suaranya, dan Lin Bai buru-buru bertanya, senior, dari mana asal-usul pecahan itu? Apakah ada sesuatu yang terekam di dalamnya? Apakah itu metode yang dapat melawan dewa raksasa? Setelah Lin Bai bertanya terus-menerus, dia tidak mendapat jawaban apapun. Pada akhirnya, Lin Bai menunggu lama, tetapi tidak ada suara yang keluar. Senior. Lin Bai terus meneriakkan beberapa kata lagi, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Pada akhirnya, Lin Bai hanya bisa menghela nafas tak berdaya, takut semangat senior ini sudah hilang. Lin Bai melihat Chaos Divine Iron di tangannya dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, senior, di paruh pertama hidupnya, dia hanya bisa bersembunyi di ruang rahasia yang gelap dan bertahan. Di paruh kedua hidupnya, dia diburu oleh klan dewa raksasa, mencari klan pemakan langit. Senjata melawan klan dewa raksasa. Kehidupan senior adalah kehidupan yang benar. Lin Bai, anggota klan Tian-Tian, beri hormat. Lin Bai menutup matanya dan memandang senior ini dengan hormat di dalam hatinya. Sebuah hadiah. Kemudian, Lin Bai melihat besi karbon hitam di tangannya dan memegangnya erat-erat. Saudara Li, saya ingat senior Li Zengyi pernah berkata bahwa saya dapat memilih sepotong besi dewa manapun dari Menara Kunsu, kan? Lin Bai memegang besi dewa kekacauan dan bertanya pada Li Buzeng. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, ayahku memang mengatakan itu, tetapi saudara Lin, besi arang hitam ini hanyalah besi ilahi yang tidak berarti di lapisan ke-14.
Saya tetap menyarankan Saudara Lin untuk memilih yang lain. Lin Bai memegang arang hitam itu besi dengan erat dan berkata dengan tegas, tidak perlu, saya hanya ingin besi arang hitam ini. Li Buzeng tersenyum pahit dan berkata, Saudara Lin, besi ajaib ini benar-benar tidak berguna. Lin Bai tersenyum dan berkata, siapa bilang tidak ada gunanya? Yang terbaik adalah mengasah pedangmu. Lin Bai berbalik dan memasukkan potongan besi karbon hitam ke dalam tas penyimpanannya. Li Buzeng melihat Lin Bai begitu bertekad dan segera tersenyum dan berkata, baiklah, karena Saudara Lin menyukainya, maka terimalah, tetapi saya masih harus mengingatkan Saudara Lin bahwa kali ini Saudara Lin dapat memasuki tingkat ke-14 karena adanya kesempatan. Itu tidak mudah, mohon hargai itu, Saudara Lin. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo kita lihat teknik mengejar matahari yang hebat. Li Buzeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi ke lantai 18. Kunsu ke-7 ke-12 seni semuanya disimpan di lantai 18. Li Buzeng segera keluar terlebih dahulu dan berjalan ke depan, meninggalkan lantai 14 dan menuju ke lantai terakhir menara Kunsu, yang merupakan lantai 18. Sesampainya di lantai 18, Lin Bai melihat gulungan-gulungan tersusun di atas awan di depannya. Semua gulungan ini tertutup, dengan beberapa kata tertulis di atasnya. Lin Bai mendongak dan melihat masih ada gulungan awan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saudara Lin, Taoisme di lantai 18 ini dibatasi. Tanpa izin, bahkan jika kita sampai ke lantai ini, kita tidak akan dapat melihat isinya. Jadi, kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi dan pergi langsung. Temukan teknik mengejar matahari yang hebat. Saudara Lin, tolong. Li Buzeng tersenyum sedikit dan terbang ke depan. Lin Bai mengikuti Li Buzeng dalam diam. Setelah sekian lama, mereka berdua tiba di atas awan. Ketika Lin Bai melewati awan putih, dia melihat ke bawah dan melihat gulungan di awan putih bertuliskan, seni hebat mencapai bintang. Namun ketika Lin Bai melihat Li Buzeng tidak berlama-lama sama sekali, dia langsung terbang menjauh tanpa memeriksa gulungan teknik pencapaian bintang besar. Ini dia, gulungan di awan di depan adalah teknik mengejar matahari yang hebat. Saat Li Buzeng berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, Saudara Lin, siapa yang datang ke sini hanya perlu 10 hari untuk menguasai 72 teknik kunsu di tingkat ke-18. Tapi kali ini, hadiah ayahku memungkinkanmu menguasai teknik pengejaran matahari hebat di sini selama sebulan. Saat kamu pegang jimat giok, berjalan ke awan, dan buka gulungannya, waktu dimulai. 1 bulan kemudian, ketika jimat giok rusak, akan ada kekuatan teleportasi yang akan memindahkanmu keluar dari kunsu. Karena ini, milik Saudara Lin. Semoga beruntung, maka saya tidak akan mengganggu Anda di sini. Saya harap Saudara Lin akan mendapatkan sesuatu dalam waktu 1 bulan. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Lin Bai memegang jimat giok dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Li, apakah sulit untuk memahami teknik mengejar matahari yang hebat ini? Li Buzeng berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, izinkan saya memberitahu Anda ini. Saat itu leluhur saya dari Jenderal Keluarga Li Kun keterampilan terkuat di Su dikumpulkan dan menjadi 72 teknik kunsu. Masing-masing dari 72 teknik ini memiliki kekuatan yang mencapai langit. Saudara Lin, tidak berlebihan bisa dikatakan, jika seorang pejuang biasa bisa memahami salah satu dari 72 seni, dia bisa bangga dengan benua kuno. Jika dia bisa memahami 3, dia bisa menjadi penguasa sebuah partai. Itu, dia bisa mendominasi benua kuno. Pertanyaan. Jika seseorang dapat menguasai semua 72 teknik, maka orang ini pasti akan mampu mengguncang dunia, dan saya khawatir dia akan menulis ulang pola benua kuno. Li Buzeng berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai bertanya dengan heran, apakah ini sebenarnya sangat kuat? Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Tetapi Saudara Lin, jangan khawatir, 72 seni kunsu telah ada sejak lama, tetapi tidak ada siapapun yang dapat mengendalikan semua 72 seni. Setelah berlatih, bahkan ayahku hanya menguasai 9 seni. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu bisa menguasai 9 dari 72 seni. Tampaknya senior Li Zengyi adalah juga merupakan bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan seorang jenius yang tidak ada yang bisa mengejarnya. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa seorang kultivator pedang yang menentang surga datang ke Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu untuk berlatih. Apakah dia tidak memahami 72 ini? Teknik. Lin Bai bertanya sambil tersenyum saat ini. Ketika Li Buzeng mendengar Lin Bai menyebutkan pertanyaan ini, matanya tiba-tiba berkedip, dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya,
dan kemudian berkata dengan tenang, "Saudara Lin, lebih baik jangan lagi menyebut nama ini di Kunsu di masa depan." Tapi, tidak ada seorang pun di sini. Karena Saudara Lin bertanya, izinkan saya memberitahu Anda secara singkat. Pria ini memang tak tertandingi, tetapi dia memiliki kelemahan fatal, yaitu pencapaiannya dalam pedang sungguh mencengangkan. Tetapi pemahamannya tentang teknik lain memang kalah dengan orang biasa. Jadi, setelah orang ini tiba di Kunsu, di antara 72 teknik, dia sepenuhnya memahami 3 teknik yang berhubungan dengan pedang. Ketiga teknik ini adalah pedang sungai besar teknik, teknik pedang samsara agung, dan teknik pedang raja dewa agung. Namun, meskipun dia hanya memahami ketiga teknik ini, dia mempraktikkan ketiga teknik ini hingga mencapai kesempurnaan agung dalam waktu setengah tahun. Sejauh dia bisa dipanggil jenius yang menguasai 72 seni tercepat dalam sejarah Kunsu. Li Buzeng berkata dengan tenang. Lin Bai mengangguk tiba-tiba menyadari, itu dia. Li Buzeng tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pencerahan saudara Lin, dan saya akan pergi dulu. Lin Bai mengangguk sedikit, dan Li Buzeng berbalik dan meninggalkan Kunming, menara reruntuhan. Setelah Li Buzeng pergi, Lin Bai berjalan ke atas awan dan mendekati gulungan itu. Dia melihat kata-kata di gulungan itu, yang berbunyi, teknik hebat mengejar matahari. Bab 2450 Teknik mengejar matahari yang hebat. Setelah Li Buzeng pergi, Lin Bai melangkah ke awan dan mendekati gulungan itu. Dia melihat 4 karakter, teknik mengejar matahari hebat, tertulis di gulungan itu. Teknik mengejar matahari yang hebat itu menarik. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil jimat giok, dan dengan lembut menyentuh gulungan itu. Segera, lingkaran sihir di atas menyebar, mengelilingi Lin Bai dalam jarak 100 meter, melindunginya. Di dalam. Kemudian, gulungan di depan Lin Bai terbang tanpa sadar, berdiri di depan Lin Bai, dan perlahan terbuka, memungkinkan Lin Bai melihat isinya. Gulungan ini sebenarnya adalah sebuah lukisan. Setelah membuka gulungannya, Lin Bai melihat lukisan di atas. Ia menggunakan pensil arang sederhana untuk menguraikan sosok yang berlari di tanah, sementara matanya menatap api di langit. Di sisi kanan atas, ada sederet kata yang tertulis, pada zaman dahulu, ada seorang pria aneh yang mengejar matahari dan ingin menangkapnya. Seorang pejuang melihatnya dan menirunya, dan menciptakan teknik ajaib. Satu langkahnya 1000 meter, satu langkahnya 10.000 meter, satu langkahnya 1000 mil, satu langkahnya 1000 mil. Ribuan mil, 100.000 mil dalam satu langkah, mengejar matahari. Lin Bai melihat teks itu di kanan atas, ekspresinya bergerak sedikit, dan dia mengerutkan kening, bagaimana seseorang bisa berlari di bumi mengejar matahari. Kemudian pandangan Lin Bai berubah. Mendarat di gambar, pada saat ini, pikiran Lin Bai menyatu menjadi itu, dan gambar itu tampak menjadi hidup. Ketika Lin Bai melihat sosok itu, dia berlari sekuat tenaga menuju matahari. Bagaimana kamu memahami ini? Lin Bai duduk bersila, melihat orang di gambar, ekspresinya sedikit berkedip, dan dia sedikit bingung. Gambaran ini terlalu sederhana. Teknik mengejar matahari yang hebat ini tidak memiliki rumus maupun metode mental. Ini hanyalah sebuah gambar, dan matahari hanyalah sebuah figur. Selain itu, tidak ada yang lain. Lin Bai duduk dan melihat sosok di gambar itu terus berlari menuju matahari, namun ia merasa sedang berlari, dan matahari seakan-akan berlari. Jarak antara keduanya akan selalu tetap pada jarak yang sama. Jika dia berlari seperti ini, dia akan lari selamanya. Tidak bisa menangkap matahari. Tidak ada metode mental, tidak ada rumus, dan tidak ada yang lain. Jika dia ingin memahami arti sebenarnya dari teknik pengejaran yang hebat, Lin Bai benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Duduk di awan, hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, tetapi Lin Bai masih menatap pria di gambar, terus-menerus berlari menuju matahari, tetapi tidak pernah bisa menangkap matahari, tetapi dia berhasil menangkapnya. Jangan menyerah. Pemandangan ini tetap sama selama 10 tahun, Lin Bai melihatnya selama 10 hari dan tidak menemukan apapun. Lin Bai tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, haha, waktu yang dibutuhkan seorang murid Kunsu untuk memasuki lantai 18 menara Kunsu dan memahami 72 teknik Kunsu adalah paling lama 10 hari. Saya cukup beruntung untuk memiliki waktu 1 bulan, tetapi Kunsu 72 ini apakah kedua seni itu begitu sulit? Apakah 72 seni lainnya begitu sulit? Li Buzeng baru saja mengatakan bahwa ayahku telah menguasai 3 seni yang berhubungan dengan pedang di antara 72 seni, dan hanya butuh setengah tahun. Dan senior Li Zengyi menguasai 9 dari 72 seni.
Mereka tampaknya memahami 72 seni dengan sangat mudah, mengapa begitu sulit bagi saya? Apakah ini benar-benar milikku? Kurang paham. Lin Bai tersenyum pahit. Mau tak mau aku mengagumi Lin Duo dan Li Zengyi di dalam hatiku. Mereka berdua mampu memahami misteri teknik tak terduga seperti itu. Apa rahasia dari teknik mengejar matahari yang hebat ini? Lin Bai kembali tenang dan perlahan mulai menyelidiki misterinya. Tapi saat Lin Bai memahami teknik hebat mengejar matahari di pagoda Kunsu, Li Buzeng kini telah kembali ke klan keluarga Li. Ketika dia datang ke istana, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan hormat, "Saya telah bertemu ayah saya." Li Zengyi duduk di kursi yang tinggi. Ketika dia melihat Li Buzeng kembali, dia meletakkan buku di tangannya dan bertanya, "Saya meminta Lin Bai untuk pergi ke Menara Kunsu saat memilih besi ilahi. Besi ilahi apa yang dia pilih?" Li Buzeng berkata sambil tersenyum masam, "Ayah, saya membawa Lin Bai ke lantai 6 dan 14 Menara Kunsu, dan keduanya memilih besi ilahi, tetapi Lin Bai saudaraku, saya sangat menyukai besi karbon hitam di lantai 14. Li Zengyi tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, "Besi karbon hitam? Ada begitu banyak besi ajaib yang berharga di lantai 14 Menara Kunsu." Dia benar-benar memilih potongan besi karbon hitam itu. Li Buzeng pun tersenyum pahit dan berkata, "Iya ayah, sebelum Lin Bai menentukan pilihan, saya mencoba membujuknya, namun pada akhirnya dia dengan tegas memilih besi karbon hitam." "Ayah, adakah yang misterius dengan besi karbon hitam? Apakah saudara Lin mengetahuinya? Kalau tidak, mengapa dia memilih besi arang hitam?" Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebagian besar besi dewa di lantai 14 Kunsu dikumpulkan oleh leluhur keluarga Li dari Kunsu. Banyak di antaranya adalah harta karun dari dunia spiritual. Banyak di antara kita yang tidak tahu asal-muasalnya, dan kita bahkan tidak bisa mencium besi ajaib ini. Sedangkan untuk besi arang hitam, saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi karena Lin Bai memilih besi karbon hitam, maka besi karbon hitam ini miliknya. Apakah dia sedang bermeditasi pada teknik pengejaran matahari yang hebat?" Li Zengyi bertanya lagi. Li Buzeng mengangguk dan berkata, "Ya, saya telah membawanya ke lantai 18 Kunsu." Li Zengyi mengangguk sedikit dan berkata, "Saya telah melihat kompetisi seni bela diri. Ilmu pedang dan tubuhnya sangat kuat, tetapi satu-satunya hal. Tapi dia jarang memiliki ledakan kecepatan jarak pendek. Jika dia bisa menguasai teknik mengejar matahari yang hebat, dia bisa menutupi kekurangan ini." Saat Li Zengyi berbicara, dia mengangguk berulang kali, tampaknya sangat puas. Melihat ekspresi serius Li Zengyi, Li Buzeng mau tidak mau bertanya, "Ayah, bolehkah saya bertanya, mengapa ayah begitu menghargai Lin Bai?" Li Zengyi mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah saya punya?" Li Buzeng berkata, "Ayah, bukan hanya saya yang bisa melihatnya, saya khawatir semua murid Kunsu bisa melihatnya sekarang. Anda tampaknya sangat optimis tentang putra suci Akademi Dongsu ini. Di suku Tiandao, meskipun Lin Bai didirikan itu untuk keluarga Li, prestasi yang luar biasa, tapi atas kontribusinya, diberi besi dewa sudah merupakan pencapaian yang sangat tinggi, tapi belum mencapai titik di mana dia bisa memahami 72 seni. Di Kunsu, jika Anda ingin memahami 72 seni, keterampilan kedua harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keluarga Kunsu Li." Saat itu, Paman Lin Duo, dengan satu orang dan satu pedang, menyapu seluruh keluarga Li. Lalu dia keluar untuk melakukan perjalanan dan mengalahkan semua anggota suku yang kuat. Baru pada saat itulah namun penguasa Kunsu, kakek, sangat gembira dan membuat pengecualian untuk memberi penghargaan kepada kultivator pedang yang menentang surga ini dengan kesempatan untuk memasuki tingkat ke-18 dan mempelajari 72 seni. Paman Lin Duo mempelajari 72 seni karena bakatnya. Itu memang bertentangan dengan surga. Dan alasan mengapa ayahku bisa memahami 72 seni adalah karena garis jaminan dan garis utama bertempur dengan sengit. Ayahku membalikkan keadaan dengan satu orang, menangkap pemimpin keluarga, dan juga menjaga garis utama. Martabat, hanya dengan begitu kamu memenuhi syarat untuk memahami 72 seni. Dua seni karena kontribusimu pada jalur utama. Dan Lin Bai. Meskipun dia menyelamatkan dunia di suku Tiandao, dia telah menaklukkan banyak orang, tetapi prestasinya belum mencapai titik di mana dia dapat memahaminya 72 seni. Sekarang bukan hanya saya, tetapi seluruh murid Kunsu berbisik. "Saya pikir Anda, sepertinya ada yang salah." Li Buzeng berkata sedikit. Begitu Li Zeng mendengar kata-kata Li Buzeng, matanya berkilat tak kasat mata, dan bertanya, bahkan paviliun tetua pun berpikir demikian. Li Buzeng berkata, "Ayah, paviliun tetua secara alami memiliki keraguan,
Tetapi hari itu, Lin Baisui bertarung melawan suku pedang surgawi dan menyelamatkan Li Chaoyun dan yang lainnya. Meskipun Tetua Agung tahu bahwa apa yang Anda lakukan tidak pantas, dia tidak berbicara demi Lin Bai menyelamatkan putranya. Li Zengyi tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah. Bu Zeng, biarkan para tetua datang untuk membahas masalah ini. Li Bu Zeng bertanya, pengaturan apa yang dimiliki ayah? Li Zengyi tersenyum dan berkata, karena paviliun tetua dan murid Kunsu memiliki hal seperti itu hubungan besar, reaksi, maka saya secara alami akan membiarkan Lin Bai memahami 72 seni dan membiarkan paviliun penatua datang. Li Zengyi tersenyum sambil berpikir.